Nah ini kan lagi-lagi kayaknya diomongin terus gitu ya, Cambridge this, Cambridge that. Basically misconception paling sering didengar adalah kata-kata sekolah Cambridge. Paling banyak dijual, paling enak untuk diulas di social media. Banyak influencer ngomongin, enak tuh. Kadang-kadang mereka menggunakan resourcesnya kan, sebenarnya resources itu kan berkaitan dengan kurikulumnya. Tapi bukan berarti dia adopt the curriculum itself. Nah ini yang kadang-kadang suka misconception. Apalagi sekarang AI native, gue gak ngerti lagi sih. Yang kayak masih kecil banget, mau apa nanya AI gitu, oh my god. Kids yang grow up in this era juga it's tougher for them. Karena jadi the way they problem solve, the way they think tuh by design of internet, by design of AI. Itu di high school itu mereka sekarang jadi banyak yang ngambil ngebengkel, home economy, ngejahit, beneran worried about the future. Mereka nggak tahu lagi apakah pekerjaan mereka akan diambil AI or not. Welcome back everybody. Jadinya from time to time itu kita selalu berusaha menghadirkan orang-orang yang very talented leaders in its in the fields, right? Gimana caranya mereka bisa membawa knowledge, understanding, ya kan, pemahaman yang lebih jelas untuk certain topics, ya kan? Dan pastinya ada nyerempet-nyerempetnya communication, marketing, dan lain-lain lah ya. Bahkan sekarang AI-an masih kita obrolin. Tamu kita hari ini very special, long track record. Itu dia backgroundnya panjang bener. Yang tamu kita ini cukup lama di bidang sales. Karena sales specifically ya. So beliau di sales udah maybe 10, 15 years, 20 years about that. Oke. Jadi pertama kali kita kenal tuh di sales. And amazing salesperson. Oke. Proven track record in sales. Nah sekarang in the end ngerjainnya business development. Yes, please help me welcome to the program Head of Business Development Southeast Asia and Pacific Cambridge International Education, Yusuf Seto. Yeay. Yusuf, welcome ya. Thank you loh udah Good datang. to be here. Yeah, I've heard about you before ya kan, kita ngobrol siapa lagi ya kita guest yang kita bisa undang. Oh ada nih teman gue, very interesting, very exciting, terus pokoknya seru banget orangnya. Nah akhirnya lo ada di sini, so kita ngobrol-ngobrol santai. But I do have a lot of questions, bukannya pengen ngegrill gitu ya, tapi emang out of curiosity. And I think I represent a part of a lot of people juga gitu, a part of Indonesia nih yang agak-agak bingung sebenarnya. Langsung aja kita jadi ngobrol-ngobrol. Biar gak bingung. Nah karena kan maksudnya di era sosial media nih semua orang bisa beropini ya. Dan opininya tuh bener gitu. Jadi ada orang bilang, iya ini lebih baik dari ini lebih baik dari itu. Tapi tidak ada, kita gak pernah dapat POV dari yang benernya. Ini apa yang bener gak sih, yang berkeliaran di luar sana tuh informasinya bener gak sih? Gitu kan. Jadi, nah mungkin to kick it off, what's the focus of task yang dipercayakan ke lo dan tim itu sebenarnya apa? What are you guys supposed to do with this current setup lah? Cambridge ini kan sebenarnya, ini kita ngomongin Cambridge ya, dalam artian as a principal itu lebih ke arah ngasih guidance. Gitu. Guidance itu ke sekolah-sekolah yang memang menggunakan sistemnya Cambridge. Karena Cambridge itu ada 3 IP. As simple as kalau gue biasa ngejelasinnya ke orang itu ada 3 IP. Yang ada pada complicated gitu, what is this? Oh ya, part of university. I think it's just too complicated. Just basically kita the arm of the University of Cambridge yang ada di UK dengan 3 IP-nya. Yang pertama the curriculum. Yang biasanya orang sangat paham lah. Kurikulum Cambridge itu kan selalu didengungkan gitu ya. In many part of the world. And then IP keduanya itu adalah resources atau buku pembelajaran. So we produce actually resources untuk mensupport kurikulumnya. Gitu. Jadi sudah pasti ada. And then yang ketiga kita punya qualificationsnya. So once you have the framework, you have tools untuk learningnya, and then you need to be assessed untuk di-recognize sehingga punya standar. The standard yang globally itu recognize. Jadi kalau bilang 100 di sini, gue pergi ke Cina, 100 juga. 100. 1 meter, kadang orang mikir 1 meter segini, nggak pakai tangan bos gitu kan. Maksudnya kan 1 meter as a measurement. Jadi kayak gitu sih, lebih when talking about qualification is a standard yang memang di-recognize. Nah itu IP-nya Cambridge itu. Nah perannya sekarang, the team yang ada di Southeast Asia and Pacific itu adalah make sure sekolah itu ngelakuin standarnya. Gitu, which is like applying the curriculum correctly, gunain the right resources, qualification yang memang digunakan tuh apa. Dan kita jadi ibaratnya kalau sekolah mau bertanya atau apapun itu,
we support them gitu. Nah Oke. itu role utamanya. Oke. Role utamanya adalah itu, just to make sure that it aligns with the standard yang ada di Cambridge. Oke. Role bawahannya itu banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Oke. Turunannya agak cukup lumayan banyak. Lumayan Karena banyak. day to day kan selalu have a problem. Oke. Operational pasti ya, ada problemnya operational. gitu. Mau sekolah, and then sometimes parents asking questions ke sekolah. Sekolah, I don't know the answer. Gimana jawabnya? And then ask Cambridge gitu misalnya kayak gitu. Oke. Terus teachers needs to be trained. Itu juga part of our job. Karena kan Really? it's actually Standardization tadi ya. standardization. Oke. Jadinya tim as a whole itu banyak juga dong. It's actually a lean organization. Oke. Gitu. Jadi kayak di Indonesia, the total untuk International Education Department tuh ada 10, which is nanganin seluruh Indonesia. Oke. Di Vietnam, we have 5. Oke. Jadi quite lean gitu sebenarnya. Karena we also working with the partners. Kayak kita kerjasama sama sekolah is our partner. Kita kerjasama ada yang namanya distributor untuk buku kan. Karena kan kalau buku itu nggak bisa langsung beli ke Cambridge dong, boleh nggak? Kita hanya memproduksi. Selalu ada distributor lokal actually, dan stuff. Terus ada yang namanya exam center. So those partners itu adalah partnersnya Cambridge. Oke. Yang memang harus lulus dulu qualificationnya gitu kan. Maksudnya ada tick listnya untuk bisa merepresent. Jadi instead of bikin gemuk kalian yang ngurus semuanya, kalian We punya also have partner partners. jadinya. Yang ini partner distribution, yang ini Ya, partner exam, betul. yang ini partner dan lain-lain. Training schools gitu-gitu kali ya. Training stuff ya. Jadi kita fokusnya lebih ke arah standard. Oke. So when they ask to Oke. Cambridge balik ke standard. Nah, ini kan lagi-lagi kayaknya diomongin terus gitu ya, Cambridge this, Cambridge that. Nah, tapi kalau misalnya gue main tebak-tebakan, bukan berarti semuanya tuh ngambil tiga-tiganya at once. Ada yang cuma satu. Yes. Ada yang tengahnya doang, yang nomor 2 nih. Yes. Ada yang bukunya doang, resourcesnya. Ada juga yang testingnya doang. Ada Tapi tiga-tiganya. ada yang tiga-tiganya semuanya. Wow. Tapi somehow mereka throw around The word, Cambridge. the buzzword of Cambridge. Buat orang-orang kayak gue bingung. Oh oke, ya kan. Kurang ngerti. Coba can you mana mungkin yang lebih banyak misinterpretation atau misunderstanding yang masih misperception yang banyak terjadi di luar sana. Basically misconception paling sering didengar adalah kata-kata sekolah Cambridge gitu. Itu kan yang paling sering kedengaran banget. dan Itu paling Ini dijual. aja Cambridge, Bener. ini aja Dijual, paling Cambridge dijual. gitu. paling banyak dijual, paling enak untuk diulas. Yes. Di social media banyak influencer ngomongin, enak tuh. Jadi misconception tentang sekolah Cambridge itu memang ketika bilang sekolahnya itu sekolah Cambridge, itu tuh di bahasanya Cambridge ya, kita sebutnya itu Cambridge International Education Schools, yang which is harus punya namanya ID number. ID number. ID number ini bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh masyarakat seluruh dunia. Exactly. The Gitu. standard itu. The standard. Jadi ID itu akan terdaftar di website resminya Cambridge. I Jadi see. parents whoever yang memang mau cek dong sekolah A nih misalnya, bilang sekolah Cambridge, gampang masuk aja ke website, ada namanya Find School gitu, itu ntar masukin and then cek aja. Oke. Itu data seluruh dunianya lengkap. Jadi nggak mungkin di situ tiba-tiba ID-nya nggak ada terus dia bilang sekolah Cambridge, sudah pasti bukan. Oke. Tapi bukan berarti mereka salah. Tapi Oke. penyebutan secara jualannya mungkin harus diperbaiki gitu ibaratnya. They might actually use yang tadi salah satu IP-nya. Ya, Kan misalnya menggunakan resources-nya. Kadang-kadang mereka menggunakan resources-nya kan, sebenarnya resources itu kan berkaitan dengan kurikulumnya. Jadi memang align sama kurikulum, tapi bukan berarti dia adopt the curriculum itself. Nah ini yang kadang-kadang suka misconception adalah sekolah Cambridge, padahal baru bicaranya sebenarnya Cambridge University Press Educational Partner gitu. Oke. Tapi logonya logo Cambridge soalnya. Gede banget lagi. Logo yang dipakai adalah logo Cambridge. Karena kita pun kan minjem logo universitas ya. Ya. Betul. The shield itu shieldnya University of Cambridge. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika mereka pakai itu, sebenarnya secara kata-kata udah jelas University Press. Berarti publishingnya kita. The wing, that arm itulah. Armnya itu. It's our partner, tapi masih baru menggunakan itu untuk membiasakan diri. Jadi judulnya gitu. Ya. Membiasakan untuk maybe one day dia mau transform untuk menggunakan kurikulumnya full. Ya. Karena Indonesia kan juga we also have our own curriculum. Apa namanya The tuh? national Merdeka. curriculum. Well, we call it Kurikulum national. Merdeka. Ya gitu. Merdeka namanya. Oke. Karena ya jadi not to naming name gitu kan sebenarnya namanya national itu dalam artian ya mereka mungkin baru mencoba mix. Ini terjadi nggak cuma di Indonesia ya. It happens in across ASEAN. And apparently ketika ngelihat
di negara-negara tetangga, kita punya similarity di situ, especially Vietnam. Really? Mereka- Kenapa lo mention Vietnam specifically? Karena Vietnam ini lagi undergo very big Educational reform. Karena mereka ada ngeluarin satu decree dari negaranya itu bilang you need to enter English as a second language, which means berarti nggak cuma belajar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, tapi juga other subjects in English. Nah, itu udah jadi decree tuh. Oke. Gitu. Yang tadinya national curriculum harus mix kan berarti kan nih dengan the international curriculum we call it. Nah ini kan terjadi di Vietnam, di Indonesia juga terjadi, ada namanya bilingual. Kalau dulu kan kita ada sebutan-sebutan itu ya. Kalau sekarang kan pemerintah bilangnya national or SPK. Ya. Nggak ada tuh sebutan national plus bilingual itu sebenarnya bukan sebutan resmi secara government. Oke. Tapi paling gampang dimengerti lah. Oke. Gitu. Nah jadi balik ke yang tadi gitu ya. Jadi pada dasarnya sekolah yang dibilang sekolah Cambridge itu harus bisa dibuktikan dengan ID number. Oh iya. So the betul. ID number Balik is lagi. actually that one. Tapi kalau bicara tentang apakah sekolah itu pakai kalau logonya ini berarti apa artinya? Artinya adalah bukan berarti dia bukan terafiliasi dengan Cambridge. Iya benar mereka terafiliasi dengan Cambridge, tapi artinya adalah mereka baru mempersiapkan misalnya dengan menggunakan buku yang sesuai dengan kurikulum. Oke. Atau dia menggunakan tesnya yang tadi kan salah satunya gitu. Nah itu those three actually still exist tapi bisa dibuktikan dalam artian tinggal cek aja parents. Oke, kalau kamu bilang kamu di University Press Educational Partner, can you show me what resources you use gitu kan? Mungkin belum kurikulumnya gitu. Iya. Nah itu sih jadi kadang-kadang soal pembahasannya bisa melenceng jauh tuh. Orang mulai mengasumsikan bahwa ini nggak bener sekolahnya. Padahal kan Dan menyamaratakan kadang ya kan. Loh, anakku juga. Tunggu dulu. Ini beda nih. betul. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang ya memang itulah tugas kita. Tapi gue penasaran deh, kan berarti lu punya, I wouldn't use comparison lah ya sebenarnya, tapi lu kan ngelihat nih kualitas edukasi Southeast Asia, seberapa jauh sih kualitas pendidikan kita ini di compare sama negara tetangga? What do you think? Maksudnya is it like personal opinion ya? Maksudnya it could be wrong, tapi it's your personal opinion. Berdasarkan ngomongin data PISA kita udah tahu lah on paper. Ya. Kan selalu semua bawaannya kan data PISA gitu kan ya. Me personally, okay, that's what's on paper. Tapi kita juga harus ngelihat, my personal opinion adalah Indonesia itu nggak bisa disamakan cuman hanya langsung tiba-tiba kucuk-kucuk apple to apple sama contoh ya Singapura or Malaysia. Indonesia, the uniqueness of Indonesia itu adalah kita tuh negara kepulauan yang bayangin gak sih kita terbang dari sini ke Medan tuh 2,5 jam. Whereas gue bisa nyampe Bangkok. Tinggal nambahin kayak around 30 minutes kita udah nyampe Bangkok. Jadi kita tuh terpisah sama jaraknya cukup lumayan jauh. Jadi and it's not easy untuk bilang pemerataan emang agak susah. Cuman kalau boleh dibilang the quality of the teachers gitu ya bicara di Indonesia, kalau di compare sama negara ASEAN ini agak-agak lumayan topik berbahaya ya. Agak risky. Tapi maksudnya it's a personal observation. It could be wrong. Tapi sebenarnya ya. Indonesia itu tangganya tuh agak lumayan. Jadi misalnya nih dari yang memang belum tertrain sampai yang tertrain tuh ada step by stepnya tuh tangganya nggak terlalu besar. Jadi kayak contoh misalnya ya, sekolah-sekolah yang mungkin di daerah-daerah yang mungkin 3T gitu misalnya, mungkin agak lumayan nggak punya akses untuk bisa dapetin trainingnya, ada quality training and stuff like that. Jadi mungkin agak di bawah. Ya. Apa kita masuk sedikit misalnya nyerempet ke kotanya, ada tuh yang memang udah di atasnya gitu. Jadi tangganya tuh nggak terlalu gede jaraknya. Whereas kalau di negara, I say Thailand lah ya, international schools-nya gurunya luar biasa, bilingualnya oke, gitu ya. But ketika udah masuk ke the state owned school-nya, drop-nya cukup lumayan signifikan. Kayak kok nggak ada yang di tengahnya gitu, kok nggak ada tangga lain gitu. I see. That means berarti kan dalam artian kayak lumayan gapnya itu tinggi sekali gitu. Jauh. And mostly yang ada di sini adalah foreigner. Oke. Nah, Oke. mostly. Ini nih kok for some reason gue kayak inget Indonesia tapi long time ago. Pas zaman the gist and everything itu kan lo ketemu orang itu buset ini anak-anak dikasih makan apa ya? Gitu. In a sense. Oke, lanjut. Vietnam ada gapnya tapi nggak sampai sedalam misalnya Thailand, my observations gitu. Nah Indonesia menurut gua itu masih
gapnya tuh kalau memang mau diusahakan tuh masih bisa gitu, ngerti gak sih? Nggak sejauh I see. itu Nggak gitu sejauh ya. itu nggak gitu. sejauh Jadi dari itu. sini tuh untuk ke next level tuh lu masih bisa kok sebenarnya. Yuk dikit lagi yuk gitu. Jadi Oke. menurut gua, my personal observations, Indonesia tuh still have a lot of potential gitu yang bisa digali, dibantuin segala macem, and bisa lebih gede daripada negara-negara lain. Nah kadang-kadang bahkan at some point bicara tentang di level-level yang state owned yang udah lumayan tinggi akreditasinya ya, itu dia actually better. Oh ya. Jadi makanya kadang-kadang kita terlalu underestimate the country. I know we still have a lot of Ya. things to do gitu Ya, kan. ya, ya. Cuman we have the talent sebenarnya Indonesia kalau di compare ya gitu. Nah, Oke. kalau the thing adalah yang bedanya adalah Vietnam itu sekarang lagi disupport sekali. Oke. Priority gitu ya. Priority dan fokusnya udah masuk ke pendidikan, segala budget itu masuk ke situ. Entah itu salary, entah itu training and all this stuff. Jadi it depends on like how they get the access kan sebenarnya. Tadi balik lagi nggak bisa ngomong Indonesia itu kan jauh loh. Oke. It's so So big. scattered Yeah, it's gitu so kan. big Oke. gitu, dan infrastructure and the food aja tuh beda-beda ya, maksudnya between one island with another tuh the way we were fed beda ya. betul, nggak? Maksudnya the gene may be the same, tapi secara the quality of food, the quality of Itu life, interesting betul. it's super different. Karena the perks untuk gua kerja di Cambridge itu salah satunya I got to travel a lot. Di first 2-3 years tuh waktu gua masih nanganin Indonesia tuh gua travel mungkin dari Aceh sampai Papua udah 2 kali gitu ibaratnya. Nah, karena tiap tahun pasti travel kan. And then you see, when you travel you see people kan. You understand the cultures, you talk to people, you talk to the teachers. Makanya gue bisa bilang itu personal observations karena I talk teachers a lot. Ya. And then ketika sekarang nanganin ASEAN ya, I need to go to schools yang ada di sana gitu. Ya. Walaupun nggak harus, tapi kan paling nggak I need to understand gitu. Iya, tapi ini lucu lagi ya karena kita definitely step into a topic yang controversial. Right? Makanya Maksudnya gini, Controversial. the investment, right? Apa sebagai negara nih mau invest kemana itu kan jelas jadinya prioritasnya. Maksudnya bukan prioritasnya tapi arahannya. Kalau tadi mention di Vietnam, oh mereka super banget. Salary ini tuh kayaknya lagi fokus banget. Sedangkan kita di sini, menurut gua at least ya, nggak melakukan hal itu. Malah lo fokusnya kayak yang tadi lo bilang bener, makanan matters gitu. Ya. Tapi I don't think lo harusnya shortcut gitu. Lo nggak membenarkan sistemnya, lo langsung kasih makan anaknya Ya. without fixing the other stuff juga menurut gua for what man? Bukannya for what sih, iyalah ada value-nya tapi menurut gua gini, dengan budget yang whatever lah gue nggak tahu juga 1 triliun kan orang-orang ngomong gitu ya 1 triliun per hari is that the best investment that you can make? Pertanyaannya kan itu. Ya. Sekarang tuh orang-orang lucu karena sekarang mereka suka apa namanya, nih lo lihat dong orang-orang seneng dapetnya semuanya mendukung. Men kalau gue dikasih barang gratis gue seneng sih, gue mendukung gitu. Bertanyaannya, is this the best way to go? Is it the most useful? Exactly. Ya. Lu oke, gue tanya lagi, gak usah dikasih makanan, kasih duit. Seneng gak orangnya? Of course. But is that the right direction? Kan pertanyaannya itu kan. Nah, jadinya challenges-nya banyak tapi probably juga lu mengerti bahwa opportunity-nya juga besar sekali di Indonesia lah. Kayak room for growth-nya tuh unbelievable gitu kan. Okay. amazing sih menurut gua. Amazing, right? Tapi tadi lu udah mention beberapa Indonesia nih, kita ngomongin terlepas posisi lo gitu ya. But just education in general, menurut lo apa sih tantangan terbesarnya di Indonesia? The ability to think what you think. Menurut gua. Oke, interesting. Karena kita kan kadang-kadang punya pemikiran gitu ya. Ya. Terus langsung oke deh kerjaan kita. When you stop and then think again what you think, itu tuh sebenarnya superpower yang memang sebenarnya dibutuhin menurut gua. Karena kadang-kadang gue orang impulsif ya. Jadi gue ngomong dengan diri gue sendiri, ini kayaknya keren nih. Pasti
cuan gitu kan. Gue kerjain aja gitu. Entah itu gue Apa whatever it may be ya. I face failure because Oke of that sebenarnya Maybe kan. he has a little bit of ADHD also. Oh itu jelas. Oke. Karena he's very jumpy. Ini Yeah. dari tadi gue nggak bisa stop. Nah, very Gua similar selalu like gerak. him. Gue juga. And that's why you have all these different, things yang lo lakukan. Betul. Oke. Benar-benar. Tapi when you're younger kayak no risk, whatever, just take it. Itu happen karena it's good in one way karena we are a risk taker. To be honest, Indonesia people itu sebenarnya very creative and risk taker. Oke. Kalau teman gue bilang, gila lu kalau di luar gitu ya, my friends British gitu dia di luar apa segala sesuatu udah terset gitu, by the rule gitu. Tapi begitu di Indonesia kayak hujan nih, tiba-tiba ada ojek payung. That's something that you don't think of gitu kata dia. Iya. Kayak lu bisa mikirin gimana cara cari uang Iya. gitu untuk lu survive gitu kan. Langsung pada dasarnya. right at the dome. Dan ini juga bukan kayak dia emang profesinya ojek. Bukan. It's just kids gitu kan. They Ada see the payung diambil. opportunity, udah langsung aja gitu. Nah itu kan it's good in a way kayak dia bisa langsung spotted gitu kan. Cuman kalau bicara tentang yang lebih besar, you need the ability untuk sit down and then think again gitu. Ya. Impactnya kemana, karena balik ke kata-kata akademiknya kan sebenarnya kan ke research. Ya. You've done like all the research and Ya. research Ya. itu kan nggak mungkin dalam sebulan 2 bulan gitu kan ya, you need Apalagi to negara do sebesar a lot ini. gitu. Ya kan? Jadi we're talking about countries yes, but also like for us human being juga kadang-kadang kita nggak lama tuh ngedoing researchnya based on gut feeling kan kadang-kadang gitu. Which is gua ya seperti itu. Jadi gua nggak bilang kayak semuanya orang kayak gitu. Basically itu yang memang kadang-kadang kita miss. Jadi the ability to think what you think gitu sebenarnya. Jadi kayak critical thinkingnya juga masuk. Nah itu apalagi sekarang ya, menurut gue kayaknya cukup lacking in the younger generations untuk saat ini. Karena disruptionnya sangat banyak. Ya. Ya tadi lu sempat mention AI salah Misalnya. satunya. That's disruptions. Teknologi udah the first disruptions. Kita aja belum menguasai yang satu, udah ada lagi yang lain gitu ibaratnya. Ya. So those thing kalau saat ini bicara secara besar gitu ya, makronya sih itu menurut saat ini. Karena kalau the way people wants to do it, tenaganya banyak banget nih orang-orang Indonesia kita nih. Gitu kayak willing, cuman untuk bisa grand design ya segala macam itu yang mungkin something yang we need to look at. Sebagai orang yang I would use a word like a high achiever gitu in sales kan. Apa sih kualitas yang menurut lu makes you who you are today? Oh my God. Right? Maksudnya this is something that I'm always curious lah. You can copy but you can never exactly be the same. Terus lu percaya gak sih, we talk about this I think, whether you are a born salesperson or it's actually coach. It's a coachable skill. Oke, that's interesting. Gue pernah ada satu training nih, gue nge-trainingin salesperson kan waktu dulu. One of the job yang I do, tapi bilang bahwa gue nge-trainingin salesperson gitu kan. Gue pernah nge-training satu company, training tentang sales gitu, diminta temen juga yang memang dulu kerja di company yang sama kita. Oke. And then pas waktu gue kasih satu pertanyaan ke orang-orang yang memang lagi ngikutan training. So raise your hand if you actually your dream job is actually salesperson. Nggak ada yang raise. Nggak ada yang raise. Karena lu tau nggak sebenarnya tuh my opinion again. Menurut gue sales job itu kayak ya udahlah daripada nggak ada gitu, ngerti gak sih? Oh, oke. Gua mau Interesting way bridging to dulu put nih gitu kan. Mau bridging lumayan, gue bisa dapat commission dan segala macam. Nggak ada yang Kayak, choice of life-nya tuh gue mau jadi salesperson. Coba gue tanya, lu kenapa jadi sales kemarin waktu itu? Gue ya, Hah? jujur gue tuh awal kan gue di hire sebagai service. Terus gue baru 2 bulan. The big boss was like, this person is not a service person, you are a sales person. I don't even believe in that. Karena gimana caranya gue achieve that money 100 juta per month gitu. I don't even have faith in myself. Jadi gue ya udahlah ya. Tapi gue nggak self identified gue as a sales. Gue bilang lu nggak service, lu sales, pindah lo. Oke. Itu. Kayak nggak tahu. Nggak ada. Tapi ya. I wasn't doing that because I want to be sales, enggak. First thing biasanya tuh jawaban pertama yang biasanya gue dapet tuh adalah because of the money. But the money was good. See? Very good. The money drives you as what actually salesperson needs to have. Nah itu kalau mau bilang traits pertama. Menurut gue ketika gue interview sales people and it's like, you Lu know, I just lapar wanna gak gitu? find, Lu lapar gak? Asli. I just wanna get the experience. I was like, what kind of experience? Just be honest, man. How you wanna get that money? Oke. Gitu. Jadi that's the first trait yang mungkin gue selalu bilang, if you actually wanna be good at sales, bukan
born to be salesperson, yes, okay, that's some terminology yang juga selalu kita gunakan waktu kita jadi sales gitu kan ya. Tapi lebih ke arah kayak ketika lu emang di posisi yang udah terpaksa nih lu harus lakuin itu. Asli. Gitu kan. Kayak because makanya tadi gue bilang Indonesia itu land of opportunity. Apapun lu bisa duitin sebenarnya. Payung aja bisa lu duitin. Gitu. Sekarang kan tinggal gimana caranya lu bisa dapetin itu, the hunger gitu. Jadi makanya ketika orang itu nggak tahu dia mau ngapain gitu, you still know what to do. Paling gampang lu belajar bikin nasi goreng, lu jual nasi goreng di pinggir jalan pun nggak ada yang gitu ya? gitu loh. Maksud gue tuh nggak ada yang kalau di UK misalnya, lu jualan, lu nggak boleh harus ada izinnya segala macem. Di sini buka lapak jebret dapat Langsung jualan loh. gitu. Nah that's I think trait yang menurut gue kalau bilang salesperson tuh the hunger yang tadi Tap bilang. Karena udah pasti motivasi cuma satu sebenarnya, the money is good gitu. Nggak ada yang tadi bilang gue pengen career gue to become salesperson, karena the pressure is hard man. Very tough. Gue setuju, semakin kesini itu gue ngelihat just people around me gitu. A lot of them yang successful itu when they're desperate. Right? True. Pas mereka nggak ada opsi, mau nggak mau melakukan ini. Dan pas mereka pour everything into it, then they got better. Tapi gue nggak pernah ngelihat, adalah let's say 1-2 kali out of whatever, hundreds gitu ya. Lo tiba-tiba jago aja gitu. Mungkin ada yang pinter-pinter banget bisa ya. Gue nggak perlu fokus aja, gue bisa gitu. Betul. Tapi 98%, 99% itu semuanya pasti ada that sense of desperation, ya kan? Tapi pas lo ada that edge, that desperation lo untuk membuktikan something atau achieve something, gue ngeliat a lot of good things come out of that situation. Definitely. Aja sih. You know what interesting sebenarnya? I don't know if you've read satu buku namanya Outliers. Yeah, that's actually, I mean, in a sense when you read that gitu tuh kayak ngerasa, oh iya ternyata gue nggak blon-blon amat lah gitu rasanya. Karena dia di buku itu tuh salah satunya dia tuh bilang tentang bahwa the difference between Bill Gates and I gitu misalnya. Dia bilang karena Bill Gates itu lahir di tahun 55. Itu when the first personal computer itu baru booming. Dan sekolahnya dia adalah satu-satunya sekolah yang punya personal computer di tahun 60-an sekian. So which means he got the access to that computer at the early age. Di mana yang lain masih belum bisa dapat akses itu. But what makes it different then, first ini luck. Kalau interview banyak CEO or entrepreneurs tuh pasti mereka nggak memungkiri adanya namanya moment or luck. Itu gue lihat di beberapa podcast, di beberapa YouTube segala macam, kata-kata ini sering terulang gitu. Kayak I'm in the right moment gitu, lagi riding the wave gitu. Tapi yang membedakannya sekarang adalah yang traits yang berikutnya, which is Bill Gates put lots of hours untuk mendalami ini. So when you have the access, kayak kadang-kadang ada study bilang nih gue kasih lu 100.000 sama nih, lu sama Tap gitu ya. Tapi yang ini beda, gunain 100.000-nya ini yang beda, gunain 100.000-nya, still you will end up with the different result gitu, outcome-nya beda. Kalau Bill Gates-nya nggak ngelakuin ini, mungkin dia juga nggak jadi seperti sekarang gitu. Tapi the moment when you actually have that luck gitu ya, atau moment itu tuh pertanyaannya sekarang ya either you ready or not gitu. Jadi ada yang namanya momen luck tuh nggak bisa dipungkiri gitu. Gitu whatever you call it lah ya gitu. Moment luck or grace or favor itu selalu ada di dalam diri manusia ya maksud gue. People say kan yang paling sering itu luck itu when preparation meets opportunity, right? Which actually true. Orang suka misinterpret luck juga gitu. Bahwa luck tuh lo doing nothing and then terjadi gitu. That's not it, man. Tapi ada aja gitu. Maksudnya semakin kesini semakin ketemu banyak orang as we get older, apparently there are still people yang merasa bahwa ya itu. Padahal kalau emang Tuhan mau ngasih lo uang pun, kalau emang lo gak ngapa-ngapain ya lo gak mungkin hujan dari langit, right? You need to put effort into it. Pas opportunity-nya datang tuh you still need to grab it. Betul. Gitu ya kan. Orang emang nyari-nyari pintunya mana, yang gak nemu pintunya, tiba-tiba lo nemu pintunya, you still need to open. That's true. You need to walk, ya kan, and then take advantage of that moment gitu. Bukan hanya cuma tidur-tiduran tiba-tiba kalau ngeranjang lu datang uang, pesugihan. Tapi itu tuh juga menarik in terms of yang tadi, lu put in the hard work nggak? Betul. Ya kan? Gue even di sini ya di kantor gue kadang-kadang ngobrol sama anak-anak gitu, aduh gue tuh nggak bisa ini, aduh gue tuh nggak bisa itu, aduh oke. Lu imagine this ya, lu nobody,
not a professional whatever lah, nggak gifted or whatever. Tapi misalnya setiap hari lo keluar ke depannya ada taman kan, lo ke taman depan, lo shoot basketball 8 hours a day for 10,000 hours. You don't think you're gonna be good at it? Yeah. No way, man. Ya. Kan? Jadinya it's about repetition. True. Lu, aduh, gue tuh nggak berbakat banget. It doesn't even matter. Kalau if you put hours into it, you're going to get good, right? Nggak mungkin Totally enggak agree, gitu. yeah. We're talking about AI lah. Maksudnya ini agak lumayan masuk ke situ ya. Karena kan Okay. AI in education tuh kayaknya sekarang tuh the word AI itself tuh sekarang udah overused banget. Asli. Overused itu dalam artian ada yang memang literally ngomongin AI atau ada yang cuma jargon buat jualan sebenarnya kan gitu kan. Ya. Itu salah satu, apalagi di education juga seperti itu. So I say like don't get confused first about the tools gitu. Tapi lebih ke elunya sendiri ready apa enggak. Betul. And then don't get, kadang-kadang kan soalnya apalagi yang the older generation teachers tuh ngerasa kayak I don't think I will be able to master it gitu. You don't have to master it. Gitu kan. Yeah. You have to understand how to use it. You have to understand in certain level. And then you also have like team kan yang memang udah master di situ. The Gen Z or whatever itu yang memang udah lebih native gitu. Kan jadi AI native kan sebenarnya kan mereka tuh born udah Bahkan langsung sekarang. gitu kan. Jadi but your leadership role itu masih dibutuhin sebenarnya untuk nge-guide mereka. Apalagi sekarang AI jumlahnya ribuan ya. Ya. Asli. They got confused The like applications apa and yang everything. harus dipakai nih gitu kan. Ya, ya, Banyak ya. yang nawarin ini tuh gitu-gitu. Jadi balik lagi ke situ adalah traits-nya tadi you need to put in hours to understand. Ya. And then don't give up easily karena Ya. cuman hanya ada barang baru gitu. Nah, itu kemarin lagi ngomongin itu juga karena it relates to what you say about 10,000 hours. Banyak juga sering kesalahannya tuh AI digunakan sebagai crutches, right? Ya. Bukannya lu jadikan tangga, tapi lu jadikan tongkat. Yeah. Ya kan, yang lu harusnya biasanya jalan pakai 2 kaki, aduh gue males jalan pakai kaki ini, pakai tongkat deh, AI ini jadi tongkat gue gitu. Yang pada akhirnya maybe it's easier, right? Tapi that's not helpful. Ya, it doesn't take you anywhere, Ya. right? If anything it slows you down Jadi a little bit. replaceable juga ntar jadinya. Exactly. Always, ya. Sedangkan banyak orang-orang lain juga yang menggunakan AI itu literally buat elevate themselves, Ya. right? Gue udah punya ide, gue udah punya ini, gue pakai AI untuk to execute that. Bukannya untuk biasanya gue kerjain ini, gue suruh AI aja gue tidur-tiduran. Nah, that's I don't know, it's good, it's nice sometimes, but if that's what you only use AI for, ya lu ketinggalan sama yang lain. Iya, betul. Like one of these days. Dan I cannot imagine perasaan ya guru-guru yang mungkin yang older ya. I can see of course it's going to overwhelm them. Right? Imagine lo udah almost retiring, tiba-tiba lo bertampur dengan barang ini kayak oh my god. Ya mungkin kayak orang zaman dulu Internet masuk. internet misalnya ya. NPC ya Yes, kan true, 30 years or 20 years gitu. Lo pas udah tua, lo tinggal 2 tahun lo tiba-tiba perusahaan lo beli komputer gitu, lo bingung ya. Pakai Excel sheet. Asli ya kan. Enggak, tapi lebih bingung kayak gitu. mungkin kayak POV-nya juga anak-anaknya kan makin pinter ya. Betul. Maksudnya all of these kids nowadays, gue gak tahu sih what makes them like this. Tapi the questions that they ask tuh Iya. different game. Sharper ya. A lot more sharper. Terus kayak, how do you even think of that question gitu. Gue bahkan gak tahu cara jawabnya. Jadi gue bisa membayangkan kalau gue jadi teacher, apalagi yang tadi Oh kayak lo my bilang, God. udah gets Oh my older, udah closer to retirement, barang yang datang, and the kind of questions yang ditanya sama anak-anak ini ya, apalagi udah high school, middle school, dude, tough. Ini KTA gini bu, asik, gue males banget. Nah, kayak if you don't, kayak kalau lu nggak beneran pinter atau lu nggak beneran critical gitu, lu nggak bisa men, lu pasti habis. But we are millennials, man. Hard. We are actually like born in that situation that yang tough. Tapi we can yeah, this generation ya, maksudnya ours millennial nih, We can face yeah, that. we live in a very kayak transition kan, internet, Yeah, true, yeah. Yeah. AI also now. Jadi kayak kita kayak we were forced. Ya, kita intinya masih spend time years sebelum social media, sebelum Yeah. internet. Yeah, betul. Kayak kita masih melakukan hal-hal yang nggak dilakukan sama yang internet native. Yeah. Ya kan, yang lu ya udah lu mau ini nanya di ini gitu kan. Apalagi sekarang yang AI native, gue nggak ngerti lagi sih, right? Yang kayak masih kecil banget. Benar. Mau apa nanya AI gitu, oh my god. Iya, jadi sebenarnya bagi for kids yang grow up in
in this era juga it's tougher for them. Betul. Karena jadi the way they problem solve, the way they think tuh by design gitu, by design of internet, by design of AI. Sedangkan kalau kita dulu kan cari tahu sendiri, baca buku, you go to library, lu gunting-gunting, lu nggak tau lah. Asli clipping gitu ya. Apalah. Jadi sebenarnya susah sih jadi anak kecil sekarang tuh menurut gue. How do they make sure they are competitive gitu nanti in the future? Asli. Can you imagine what they do in 30 years? Mau jadi apa yang lu tuh, lu perlu equip diri lu tuh dengan apa supaya lu bisa competitive enough in 30 years. Itu gue a little bit scared. Tapi waktu itu kayaknya I mentioned in a different episode, kayak di luar di Amerika gitu ya, gue ngeliat New York Times or something bikin kayak expose or whatever lah tentang high schoolers. Iya. Itu di high school itu mereka sekarang jadi banyak yang ngambil ngebengkel, betul, ya kan? Home economy, ngejahit gitu-gitu. Hard Karena skills jadi asli mereka nggak tahu lagi beneran worried about the future. Apakah pekerjaan mereka akan diambil AI or not? Jadinya mereka ya kalau jadi carpentry kan lumayan aman ya, jadi tukang kayu. Karena tetap aja harus ada yang masang gitu kan. I don't know, at least for now tuh masih kayak gitu. Cambridge sendiri, how do you guys adopt atau approach AI? Gue penasaran. Is there any masih ya kita adapting or what? Interesting karena when AI came gitu ya di education mereka kiblatnya langsung nanya aja Cambridge tuh ada nggak gitu. Kayak Cambridge what do you think about AI all of this? Dia langsung get back to us like what's your opinion gitu kan. Nah Cambridge itu mungkin take very slow approach on AI. Sebenarnya karena kita selalu bilang kayak human center ya. Even until now banyak all of our products itu bukan AI based yang fully AI based gitu. Karena banyak perusahaan-perusahaan education yang berbasis teknologi atau perusahaan teknologi yang memang masuk ke education, mereka langsung pivot ke AI kan kayak wah semuanya serba AI. When you work as in the university yang umurnya 800 tahun ya kayak kakek-kakek gitu. Asli. Gila 800 tahun ya. They take approach slowly which is kayak in some extent gue appreciate itu karena they don't say it like gitu kayak langsung kayak reactive gitu kayak gitu. But actually put a lot of thought in it, masuk ke research. Makanya kita tuh sebutannya human center AI. Karena yang kita selalu lihat adalah the skills that you need in the human itself to operate AI. Jadi even kita tuh kayak misalnya kan udah ada ChatGPT, udah ada Claude, udah ada Gemini. All of this kan udah ada toolsnya ya. Nggak semata-mata itu Cambridge ngeluarin tools baru nih, AI yang paling canggih gitu misalnya. It's not like that, tapi lebih ke arah how to actually navigate around. Yang pertama dibicarakan dan ini mungkin really boring stuff adalah data. Kita bicara di awal tuh tentang privacy, data privacy. Don't share your children's face, don't share your data in AI and all those stuff, the boring stuff. Dimana internet udah ngomongin cara pakai, and then schools education tuh banyak balik ke Cambridge kok nggak ngajarin caranya gitu kan. So we always get back to like orangnya. Gitu. Nah itu sih jadi dan sekarang udah mulai masuk nih how to use-nya manuver around AI dan segala macamnya karena at the end of the day information itu yang tadi balik lagi kayak anak-anak tuh udah bisa dapetin information secara cepat makanya pertanyaannya aneh-aneh. The ability to think of what you think itu sebenarnya yang harus ditanemin sekarang. Itu jadi superpower yang mungkin kedepannya sangat diperlukan. Jadi nge-reframe ulang. Misalnya AI-nya jawabnya gini kan hallucinate, provocations AI kan. Iya kan halu-halu itu kan ditanya lagi dong gitu kan. You need to sharpen lah. Iya kayak gitu. Nah itu tuh yang lebih masuk ke situ. And then to give roles to your AI itu kita kasih tahu. Don't just ask ini dong tolong buatin lesson plan gitu. But give the roles dulu, boundariesnya apa sebelum lu minta AI itu ngomong. Sebenarnya itu udah kayak mungkin tahun lalu juga udah banyak ngomongin gitu. Cuman Cambridge tuh baru masuk ke situ, tapi lebih ke sharpen di tujuan pendidikannya. Ini sesuai dengan yang kalian mau capai nih. Gitu. I agree. Kadang-kadang tuh the fastest is rarely the better. Ya kan nggak selalu lah, nggak selalu the best. In terms of AI ini emang kadang-kadang tricky gitu. It can help us to do some things yang memang indicative of success gitu. Tapi that's not the success. Kayak goalnya education, like sharpening your mind. Tapi jadinya malah lu pakai AI buat bikin PR misalnya. Iya. Bener PR-nya jadi, tapi do you get smarter kan enggak? It's very new. The technology is very new. Tapi how do we make sure itu empowered everybody in different industry instead of tadi relying on it sampai jadi kayak lu kagak mikir cuy, otak lu rusak. Your brain shrinks to the point where you don't even wanna think. Ya betul. Iya kan?
Yeah, I think it helps kalau in certain extent. So kalau buat gue sendiri, itu helps to organize my thought. Orang ADHD kayak kita tuh kadang-kadang suka jumping around kan. Banget. Kayak kesini gitu kan. And then I was like, okay, I need to reorganize my thought gitu. Jadi kayak ini yang gue pikirin, can you make a sequence flow-nya tuh gimana gitu. Yeah. It really helps me a lot to clear out like apa yang unnecessary gitu. Kalau for myself as the person who always jumping around gitu kan. Gimana Bapak? Apakah experience-nya sama? Gue merasa AI tuh membantu banget get my ideas at least tercatat dan udah mulai terlaksana gitu. Ya. Yang sebelumnya itu I can only stop and wonder gitu. Man, harusnya kita bisa kayak gini. Gue hypercritical. Jadi pas gue ngeliat sesuatu gitu, kayak itu tuh nggak bener sih kayak gitu, right? How do we fix it? Biasanya kan ada hubungan dengan teknologi. Yes. Nah sekarang langsung gue bisa tuangkan, and then it becomes something gitu, yang maybe udah langsung selesai atau mungkin harus dilanjutin suatu hari nanti, tapi at least beneran bisa di start gitu. Yang sebelumnya menurut gue it's impossible to do. Yeah. At the very core lah. Ini kan lagi-lagi as a parent ya. Banyak sistem educational system yang tadi lah gue nggak terlalu ngerti juga apa National Plus lah, apalah inilah itulah. Why Cambridge? Ini 2026 ya. Jangan sales pitch gitu. Asik, gue penasaran ya kan. Why Cambridge di 2026? Kalau bicara why Cambridge itu sebenarnya balik, gue nggak mau bias ya, karena kan I'm in Cambridge. Preference-nya kalian tuh kemana as parent? Gitu. Lu maunya kemana? Itu nomor satu ya. Ya. Oke, gue mungkin refresh nggak semata-mata cuman lu maunya kemana, apa yang lu mau dapetin dari sistem pendidikan, dari sistem kurikulum, framework. Karena kan kurikulum itu give you framework of thinking gitu sebenarnya kan, kayak ini bakal menuju ke sini segala macam. In a way, Cambridge have a complete ecosystem gitu kan. Tadi kan gue bilang ada tiga IP-nya gitu. So that's something that can give you a confidence. Pertama adalah confident for parents gitu sebenarnya. Dalam artian ketika memang paling enggak kalau sekolah itu udah menerapkan Cambridge ada standar gitu lah. Itu satu tuh. Nggak beli kucing dalam karung ya. Itu. Asik. Pertama yang ngeliat itu. Tapi how the schools operate itu dia punya flavornya sendiri kan. Betul. Kayak nggak mungkin kayak kita dari jebolan sekolah yang sama. Gue jadi apa, temen gue pasti semuanya jadi misalnya pegawai pabrik gitu kan, nggak gitu kan. Gitu, sekolah ini mencetak pegawai pabrik terbaik, kan nggak gitu. Dalam artian kan sekolah itu pasti punya flavornya apa yang mereka mau positioning themselves. Kalau nggak semuanya sama gitu kan. Nah paling nggak punya baseline dulu lah gitu. Cambridge tuh give the baseline yang memang parents understand. Bahwa kalau anak gue ntar move ke sini ke negara manapun karena udah ada baseline yang sama dengan standar recognition yang sama, ya udah gitu, bisa diterima. They'll be alright ya. Gitu kan. Jadi regardless lu mau kuliah di luar negeri, lu mau ke kuliah di dalam negeri pun gitu kan ya. Paling nggak anak gue punya satu baseline, yaitu skills yang memang mereka akan persiapkan untuk in the future to be ready for the world. Basically gitu kan. Bahasanya kan gitu. Terus biasanya tuh kalau bicara tentang Cambridge tuh bicara tentang komunitas. Kalau buat guru ya. Okay. The teachers, the schools gitu. You can learn from many schools around the globe. Karena kan kalau dibilang the largest, ya kita one of the largest international provider di dunia. Gitu. Jadi ada sekolah di mana total ada 10.000 sekolah. Terkoneksi gitu kan di seluruh dunia, ada berapa murid gitu. Jadi mereka talk to each other same language. Oke. Bukan ngomongin language Inggris, tapi same language in terms of like kalau ini tuh begini, itu begini. Nah itu sih. Jadi kalau gua ngelihatnya sih kenapa Cambridge itu satu, karena sekarang Cambridge udah di mana-mana ya. Tapi mereka ngelihatnya standar baseline-nya udah ada nih. Tinggal nanti parents itu optionsnya maunya ngapain. Gitu. So they believe in the standards, they believe in the recognitions. Tinggal ya udah sekarang sekolahnya offer apa. Ya tadi gue pengen mundur dikit, kan lu ngomong ujung-ujungnya lu beli dari orang lagi. Betul. Kan? Nah, lu dari dulu di mana di gym? Celebrity Fitness. Terus Random Wall Street, right? Sampai sekarang ya Wall kan? Street abis itu. Gue di Cambridge kan sekarang. Sampai di Cambridge, right? What's the most important lessons yang lu dapat from your early days? Mental sih menurut gue. Mental. Kayak drilling your mental itu, I think every cycle of your life itu I appreciate it gitu. For me, I always appreciate even though ada ups and down-nya gitu kan, season of your life. Cuman the earlier I got exposed to sales itu umur gue masih berapa ya?
18 mungkin 19 I think. Damn. Yeah, that time I work quite early lah gitu. Okay. And I wasn't really born with a silver spoon basically. Jadi I need to find my own way gitu. And then sales obviously do it, money kan. Then that's the first job yang mungkin gampang. At first gue di reject, gue interview, I got rejections. Yeah, I thought like I know this area and then blah blah blah. I was like, and then got rejected. My friend yang interview barengan nih, tujuan cuma satu waktu itu interview di gym, biar dapet gym gratis tau gak? Dulu kan cool banget kan, gym fitness gratis. gila cool banget gitu kan. Ketika interview tuh gue di reject, temen gue masuk. Keterima. Yang gue ngerasa masa sih gitu kan. Itu gue bener-bener apa namanya ya, broken heart tuh itu di situ tuh pertama kali itu. Nangis gue. Serius? Nangis gue. Kecewa banget gak sih? Kecewa banget gue. Asli, gue bilang wah gila ya. Terus ada opening lagi. Gue coba lagi. The same location. The same locations gue coba lagi dengan orang yang sama. Akhirnya gue keterima tuh. Gue bilang katanya kalau lu hire gue bisa bring seluruh komunitas ibu-ibu di area itu. Gue bilang gitu. Gue nggak akan tanya, kok dia pede banget sama komunitas ibu-ibu, tapi lanjut dulu. Misalnya gitu kan, masuk ke situ, ya udah gue paling muda tuh di situ. Di situ gue bilang, udah banyak yang underestimate segala macam gitu-gitu. But that was my first lesson yang gue bilang tadi, gue dilempar buku. Jadi dulu tuh kalau, sumpah. Jadi kan lu di training itu kalau nggak salah training itu 2 mingguan lebih gitu ya. Bener-bener ngedrill tuh kayak orang nge-brainwash tuh gitu tuh trainingnya dia. Lu ulang gitu kan. Yeah. Nah terus first time gue coba presentasi ke orang yang gue presentasiin cuma bilang gini, boleh nggak gue ngomong manajer lu aja. Oh gitu. Itu pertama kali tuh gue ngomong ngejelasin segala macam. Wow. Itu rejection after rejection kan sebenarnya kan. Terus kalau di situ tuh dulu lo nggak making 10 appointment, 30 call, sampai gue inget 3 sales per hari dan 24 referral, besokannya lo harus masuk jam 6 pagi untuk nge-gym. Jadi gue dapet gymnya tuh, tapi sebagai hukuman. Enggak, tapi maksudnya you would never forget your first Of course, sales, ya kan? Karena itu what makes you who you are gitu kan. Dan I think I've always known Ucup as someone yang has very high determinations and he's very confident. Jadi ketika dia bilang gue akan mendapatkan komunitas ibu-ibu itu, That type of self confidence juga ada ya. Yes. Self determination. Gitu-gitu. Jadi ya itu that was inilah a good learning gitu yang dimana kalau lu nggak lempar, kalau bos lu lagi hektik banget dan stres gitu ya, lu nggak making sales gitu dan dia nggak hit target untuk senternya dia lempar tuh. Itu semua dilemparin. Kalau sekarang udah masuk menakar gue rasa kan. Masih nggak sih orang-orang itu sekarang ya? Maksudnya gue nggak tahu makanya. Kayak itu dulu tuh kayak ya udah kita cuma kayak man gitu. Ya udah gitu this kan. is how it is gitu kan. This is how it is sama oh my god. Kita jadi kayak lebih oke jangan sampai mampus gue gitu. Udah lempar pakai botol plastik ya. Lempar pakai botol. Bukan botol ini. Wah iya ya, maksudnya at the time tuh gue gak ngerti kita di brainwash atau apa, kita merasa itu acceptable. Iya, dulu tuh kayak I was like okay. Ya udah gitu. Oke, gue salah gitu. Sekarang mah viral langsung. Sekarang kayaknya mungkin udah enggak ya. Jadi gue rasa sekarang udah enggak sih. I don't think so lah. Tapi lagi-lagi justru those hardships yang menurut lo shape your mental fortitude gitu. Gue gak benerin tindakannya ya. Tapi gue baru mau bilang. Bukan berarti kayak lo harus lemparin botol. Enggak juga. Maksud gue the mentality itu emang di shape di situ tuh. Gitu. Tapi itu sih maksudnya we've discussed this in across different episode ya. Sales today mungkin gak sama seperti sales 20 years ago. It's different. Tapi Definitely. intinya for the one who survive sales dulu tuh it really shapes mental gitu, karena lu fisik lu harus kuat, mental lu harus kuat, and then all of this itu baru dari POV-nya yang memperkerjakan ya, belum penolakan dari prospek lu. Iya betul. Kayak nggak mau, saya nggak mau gitu. How do you convince this person? Gue nonton tuh episode lo sama Dita yang waktu kita jadi SPG di mall. Ya lu kabur cuy, gue lari dikejar satpam gara-gara gue bagi-bagi brosur, kayak I've been through that shit. Exactly, itu kan out of desperation, right? Ini gue relate, maksudnya kita dikejar beneran, dikejar satpam, lu bayangin gak sih? Yang ngejar 3 orang kan waktu itu kan lomba. Nggak,
was in heels. Terus gue kabur lari kayak gue pura-pura gue gak tau padahal gue tau gue lagi dikejar. Asli. Kita ngumpet-ngumpetan sama satpam gitu kan. Jadi emang kita appreciate juga sekarang kalau yang ngebagiin brosur yang kemarin Dita bilang kita terima, gue udah automatically pasti gue terima. Karena we were in that position kayak cuy ambil aja kali karena gue harus menghabiskan brosur di tangan gue. Yeah. Gue yakin lo ngerti ini, tapi gue pengen tanya. Kan ada tuh modes of rhetorics, right? Ada si ethos, Yes. logos, pathos, Yes. right? Credibility, terus logic, sama emotion. Gue penasaran. Pas sekarang, ya lu nggak necessarily jualan banget sih, tapi when you talk to sekolahan misalnya, yang thinking of adopting misalnya kan, itu banyakan ethos, logos, apa pathos? Kayaknya lebih ke ethosnya sih. Jadi dalam artian kayak The credibility. ya of course. Oke. Karena tadi credibility itu ada dua ya. Maksudnya credibility kita sebagai yang ngomong sama the brand that we represent kan salah satunya kan begitu. Karena gue selalu believe kalau orang itu emang make a decision itu because of the person yang bond with us within probably 30 minutes of like Yeah. chatting 1 hour and then they believe in you and stuff like that. Then they will convince gitu. Kadang-kadang you don't even need to talk about the product sometimes. Gue selalu bilang kalau ketika nih part of the training ke salesperson adalah produk oke, tapi produk itu come second after yourself gitu sebenarnya. Bahasa sales kan the first 30 second, the elevator pitch. Gitu kan. Jadi dalam artian kayak the first 30 seconds people will decide whether I want to talk longer with you or not, something like that. Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh it's more about kalau di elevator pitch bilangnya they will decide whether they want to buy or not. Kalau buat gue adalah whether you actually enjoy the conversations and then I want to talk more with you or not. Karena at the end kalau udah ngobrol sama lu, misalnya ngobrol nih sama salesperson gitu ya, ngomong dia welcome, dia kayak teman, 30 menit aja. Abis itu selesai, lu ada rasa gak enaknya pasti. Yeah. Oh my god, I already spent 30 minutes of your time gitu ya. At least gue beli apa kayak gitu, yang bisa gue beli gitu ibaratnya. Dan dia percaya sama lu sebagai orang yang memang, oh I actually believe in you when you actually, you don't understand about the company product, tapi you also understand me lah. Kan dia selalu bilang kan bahwa orang sales tuh harus pain pointnya yang beli ini lo harus tahu nih. Makanya pada saat gue di training di awal tuh belajarnya tuh adalah instead of directly attacking the problem, lu tanya, lu understand kenapa, Sun Tzu banget gak tuh? apa lu pakai, lu butuh ini untuk kenapa. Jadi kayak psychologically we want them to think that they need this instead of keluar Kita yang mulut bilangin. kita. Yes. Jadi kayak gue pernah cerita sih Cup soal kalau udah closing hari-hari terakhir tuh kita modelnya salon. Di custom klien A, B, C ini kita lihat dari luar kira-kira siapa yang cocok nih. Karena tadi itu, karena pain point itu nggak kadang-kadang trust tuh nggak build, nggak langsung bisa berdasar karakter tuh beda banget gitu. Jadi nggak bisa begitu. Oke. Ya benar, jadi ya itu masuknya, jadi ya sesuai urutan yang lu bilang. Logos itu terakhir aja menurut gua. Tapi coba gue tanya lu, Steph. Apa? Pas zaman lu, ya kan, ngobrol sama orang-orang yang mau disuruh belajar bahasa Inggris ini, ethos, logos, apa pathos? Yang menurut lo, setiap gue ngomong ini baru mereka kayak, Gue sih credibility mungkin nomor 2 karena dia udah di tempat, dia udah datang berarti dia udah punya niat kan, so dia already Nomor 2 lu ya? Gue nomor 2. Gue lebih ke emotion. How do you do it? I wouldn't use the word degrading ya. Tapi Okay. karena I know that my English can sound Better. intimidating. Oh, intimidating. I like to Oke. mix. Oke. And then since it's an English environment, jadi you cannot speak bahasa at all to like employee, to fellow employees. So we use English, right? So sometimes when I know that this person itu sebenarnya tuh nggak mampu, guys. Oke. So they just come for the sake of coming. Yeah. Then you will start using that to your advantage. I got it. Yeah. You know? Gitu. Yeah. Aduh, this is not Kalau for This you is lah. not for you. Yeah. Maybe you have to. Maybe ada more suitable place So to maybe learn. before you go and spend at our place, maybe you can try other place. You know. Oh my god. Apalagi orang yang with big ego, right? Oh iya, gampang Oh banget my itu. god. Kayaknya maybe you cannot. Maybe this is not your place. Kayak you and then. Oh my god. Tapi kita tuh quite lucky karena kita
kerja di tempat yang memang punya kredibilitasnya dulu sebenarnya. Iya, jadi udah ada itu di situ. Itu kayak given loh gitu. Maksudnya kayak ada ethos itu sebenarnya emang given karena mereka datang karena because of the udah brand. ada niatnya Yeah, gitu. and then like the credibility iya. of the place gitu kan. Baru kita ngomongin emotionnya gitu sebenarnya. Jadi balik lagi. Kalau di Cambridge ada bedanya lagi, ada yang memang gue harus role-nya gue swap ke logic dulu. Oke. Ya. Iya. Karena pasti you guys use all three udah pastilah. Tapi I'm wondering sales karena sih. gue nggak pernah ini kan in this position, jadinya gue penasaran yang mana sih yang beneran works. Kayaknya better. depending on your person that you're talking to, karena the first 3 minutes tuh biasanya lu tahu nih lu tuh bakal pakai yang mana. Betul. Dan itu juga pengalaman. Semakin tinggi jam pas terbang udah, ya. that 15 seconds and then turns into 3 minutes, lu udah tahu nih masuknya Itu dari benar mana sih. tuh ya. Ya, lu pakai logos, lu pakai pathos. Karena ethos tuh biasanya tadi dia udah datang karena dia udah itu. trust the Interesting. place. Trust the place dulu. Ya. Gitu. Nah, gue pengen balik ke yang tadi Yusuf ngomong tentang nggak enak, ya kan? Itu by the way, kalau misalnya di buku namanya Psychology of Influence itu reciprocity, timbal balik, ya kan? Ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita provide something ke orang lain, diminta maupun nggak diminta ya. Kalau pengamen nggak diminta, bukan pas nyanyi kan enggak. Lu tiba-tiba nyanyi, ya kan, unsolicited gitu. Ya. Tapi tetap pas lu dapet itu, lu merasa harus give something back. And I always, walaupun gue ngerti, I always fall into that trap. Saking gue lemahnya sama si reciprocity ini, gue avoid Gak enakan talking to berarti. people, man. Tapi nggak tahu ya, sebelum ada pembicaraan ini gue tuh selalu berpikir bahwa orang-orang tuh gengsi. Tapi nggak necessarily ya. Gengsi dalam artian gini, gue udah masuk tokonya masa gue gak beli gitu. Gue sebelum ada diskusi ini, I was genuinely think that orang-orang yang datang Enggak. I can Bukan. see it. You know what I see mean? it. I know. Mungkin kita at different times merasakan hal yang berbeda-beda lah. Tapi gue mostly itu karena gue nggak enak wasting people's time. Kayaknya itu gue value people's time. Okay. Jadi I don't wanna waste their time. Tapi kalau itu gue ngerti juga sih. Bener. Pada saat kayak yo, come on man, we're not buying anything. Mungkin ada. Tapi mungkin kombinasi. Karena gue nggak oke. Maybe because I'm very judgy ya. Karena gue jadi gue jadi kayak nggak berpikir bahwa oh iya ada POV bahwa it's about reciprocity tadi. Gue purely think about Gengsi. gengsi Kalau gue udah aja masuk. Lu. Udah keluar komplain, anjing mahal juga ini. Lah kenapa lu beli gitu. You Oh know itu what I mean? beneran, Belinya itu karena beli gara-gara ego, gengsi itu kan? bener tuh. Jadi makanya gue nggak pernah berpikir bahwa ada elemen ini sebenarnya. Bahwa ya gue gak enak. Kalau gue sih bodo amat ya ketika gue nanya-nanya nggak pas gue tau harganya mahal nggak jadi mah mahal. I would do that, I would say that. Walaupun Oh ada, itu ada juga sih momen dimana kita udah pede banget beli tiba-tiba, hah? maaf ya ini nggak Baru, jadi. and then you have to make decision. Nih nggak jadi apa keluar? Saya pikir-pikir dulu. Kalau gue emang beneran gak ada niat, itu gue gak mau. Different with my wife misalnya, ya kan? Kayak dia spend time beneran nanya-nanya gue kayak, I know she's not going to buy, tapi she keeps on talking gitu kan, Tapi kayak itu- entertaining this idea gitu. Gue like, oh my god, No, I think what it's a are we woman. doing? No, I think Entertaining it's a woman thing. Maybe. Karena gue bisa tuh datang kayak kemarin gue kan di Gias like a few days, right? Lu tanya aja terus. Gue bisa tuh, gue tahu I'm not gonna buy a Mercedes, tapi gue akan tanya just out of curiosity, to my knowledge gitu. Sampai gue nanya, ini pajaknya berapa sih mas? Iya, mungkin my wife ya beneran literally pengen belajar, and to her it's probably normal gitu. Apa sih? Kenapa? Maksudnya genuinely Ya. ini ya. Kalau Ya. gua tuh iya ada komponen itunya, tapi gua akan mengganggu kalau misalnya gua udah mau beli gitu. Ini nih I think we discovered something. Asik. Nggak, jadinya customer journey-nya laki dan perempuan tuh bisa-bisa Bang. beda. Completely Berarti different. kita Laki datang tuh ke toko tuh ya, udah mau beli. Logikanya aja, pokoknya kalau emang mau beli, gue pasti akan. Gue bukan karena Pas gue udah di situ, lu udah tahu gue udah research. itu, betul. Jadi closing lo lebih gampang sebenarnya. Exactly. Sebenarnya betul. Intention lo udah jelas. Betul, karena gue udah masuk nih. Ya. Karena gue tahu Ya, emang gue ya, mau. ya, Cuma ya. mungkin ya itu tinggal dibutuh. Ada bumbu-bumbunya dan bumbu-bumbu, ada lah, ya kan? Iya. Tergantung sama lu, apa sama lu, Iya, itu bener. beda lagi. Benar. Tapi benar sih, it's true actually. Now I remember because karena kalau jualan ke perempuan dulu tuh trainingnya adalah emotions dulu. Masuk ke, karena yang tadinya pertanyaan nggak gua kepikiran untuk beli bisa jadi beli gitu karena memang gitu ya gitu tuh. Kayak ada dulu trainingnya gitu. Jadi ada yang
Gue baru ingat gara-gara ngomongin itu. Jadi kalau untuk woman itu you touch the emotions, kalau laki itu pasti the logic side gitu. Yeah. Jadi kayak that makes sense now ya. Karena gue sendiri experience-nya kan kayak gitu. Iya karena kita pas ngobrol gini makin iya ya. Ada pola lah, ada pattern. Apa nih buat Cambridge sendiri di Indonesia? Is there any like a big plan atau upcoming things yang kita mesti perhatikan? Something yang kita bisa look forward? Yang orang-orang tua mungkin mesti ngerti? Anything new atau anything yang lo mau highlight? Highlight sih pada dasarnya kalau bicara education, pokoknya don't expect something that actually like that. Karena education is a process. Oke, So, jangan yang instan-instan aja gitu ya. That's not it. It's never be instant anyway, gitu kan. Karena nge-shaping the mind of the younger generations, even us when we were young kan kita butuh waktu gitu. Nah kalau sekarang itu banyak jargon yang dipakai adalah skills. Kalau bicara spesifik di Cambridge itu lebih ke arah udah ada nih gitu kan ya. Cuman tuh sekarang lebih kayak ditonjolin lagi gitu loh. Ini loh maksudnya dengan skills critical thinking tuh kalau lu ngomongin tentang ini tuh sebenarnya nge-highlight critical thinking. Sekarang tuh orang tua lebih sukanya kayak gitu. Oke. Jadi gak cuma nanya, you learn about mathematics. What is mathematics? Yeah. Actually mathematics itu gue selalu bilang, it's not about the numbers, but it's actually about problem solving. Understand pattern, gitu-gitu kan sebenarnya kan. Jadi itu yang useful di hidupan kita sekarang ini. Nah, jadi highlighting skills itu yang mungkin kalau boleh dibilang it's the focus at the moment untuk ngebantu teachers bikin lebih eksplisit gitu tentang pembelajaran ini actually about skills. Oke. Itu yang sekarang lagi ke situ. Sekarang fokusnya lebih skills, how to make your students or your children to be ready for the world. Worldnya mereka beda-beda. Nggak tahu lagi deh kayak gimana. Iya, karena ready for the world itu doesn't mean that lu harus sukses di satu kriteria sebenarnya. Iya. Gitu. You don't have to be super smart in mathematics gitu sebenarnya, Gitu. tapi at least if there's you're a an base. artist, Yeah. then you're success and you're ready for the world. Jadi ready for your world basically kalau yang Cambridge bilang tuh. Iya, and What is now your I world? think at least 10-15 tahun terakhir udah berubah lah. Apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini dulu kan lo jadi insinyur, ya kan, jadi accountant, ya kan, ekonomi apalah manajemen, that's it, ya kan, that's the only path Yeah. to success, ya kan. Kalau sekarang kayaknya dengan internet, bisa Anything. kalau jadi ini, lo bisa jadi chef, lo bisa jadi, That's true. ya kan, So, dan tetap semuanya itu memerlukan foundation yang kuat lah. Right? jangan dikotak-kotakin pada dasarnya. Iya. Karena people can be successful in their own field. Jadinya pas kita ngomongin leadership, right? You lead teams before, kan banyak, ada yang besar-besar. Sekarang mungkin lebih lean. Ada nggak sih 1-2 kriteria tuh yang, man, kalau lu nggak punya ini, I don't want you on my team. The word I don't want you in your team kayaknya it's something yang nggak semua leaders itu punya privilege untuk itu. Karena you usually inherit a team. Kadang-kadang, Yeah. ya kan. Sometimes ya itu udah lu dapetnya itu gitu. Yeah, mostly that in my working experience itu selalu inherit a team. Unless you're an entrepreneur ya, maksudnya yang you can choose from lu scratch, yang, gitu kan. So you inherit team is just like, I think that's the beauty of it actually dari seorang leaders. When you inherit a team, you actually need to understand sebenarnya value-value-nya mereka tuh seperti apa yang bisa cocok sama lu. Yeah. Ada leaders yang mungkin gue punya manual book gue nih, lu baca dulu ya gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang mungkin gue punya style gue, lu harus ngertiin gue gitu. So I think my own personal experience leaders itu adalah gue belajar ups and down banyak gitu ya. I wasn't born as a good leader udah pasti, karena gue harus di situ di young age gue di umur yang cukup muda lah. Umur berapa gue? 20-an. 20 waktu Wall Street I became the center director, it was like 22 probably. Oh my god. Crazy. Daun muda dia dulu tuh. 23 ya gitu, was like, that's the worst part of like my leadership probably. Gitu karena baru belajar. Ada ego juga masih ada ego. kalau lagi ya. muda tuh masih ada ego sebenarnya. Oke. Ya, jadi you release all those things, understand the value of the people, itu yang mungkin bisa dibilang bahwa you listen more to what they need. Actually leaders is a supporting role kan sebenarnya. Oke. And make sure that your team shine, basically gitu. Oke. Just less about. And then you have less expectation about yourself. Jadi lebih kayak unburden yourself aja gitu. Ketika lu jadi leaders, kalau lu harus shine, then you Ya think kalau harus lu yang di depan terus gitu ya. kalau ini kayak
Well, you unburden pressure. yourself, it becomes pressure itu jadi lebih less, dan ya udah you make sure that people that you lead actually shining more than you. Oke. Let me flip the question. Alright. Kalau itu tadi yang lu nggak mau, kadang-kadang susah ya, karena Yeah. you have to work with everybody. Yang lo cari from your team, right? Ada nggak 1-2 hal traits yang for whatever reasons ya. Again, gue setuju bahwa you need to work with everybody. Tapi kalau ada orang yang punya A dan B atau A atau B ini, gue instantly bisa connect atau bisa langsung in the same frequency gitu in terms of achieving goals, completing projects and stuff. Ada nggak? I think less ego. Oke, jadi Gue more bukan team berarti player bilang, gitu bukan jadinya berarti ya. kayak orang itu nggak punya ego ya. Semua orang pasti punya ego. Pastilah. But less ego, not the ego is not that big. Karena at the end of the day, it's really hard to manage people like that. Karena you Oke. will lo kan berantem lah pokoknya sama tim-tim yang which is kan nggak cuma dia doang. Ada Nggak team orang-orang player lain, aja the gitu team ya. player, ya. It's all about you Yeah, jadinya lo malah nggak bisa di put Yeah. on the team. In And certain extent itu penting karena you have the drive. ya, Tapi when it's too big, then it's actually iya. dangerous. Ya, ego is always important. Ada self-respect, ya kan. Yes. Lo punya humility bahwa lo nggak mau dipermalukan. Betul. Itu berguna lah. Very Yeah, very yeah. important. Tapi when it's too big, That's yang inhibiting you untuk melakukan yang lain-lain karena your ego, Jadi then, NPD. itu malah itu jadi nggak bagus lah. Ada ininya ya, Ya, borderline. That's the only person that I cannot work with. Probably from my side. NPD gang. Yusuf, thank you again for coming. We Been a really pleasure. appreciate. We learned a lot, ya kan, from I the learned a lot. from the conversation ya. Nanti We discover also a lot. yeah, in a sense ya, kayak we put all these different things together gitu, dari konsep ini sama konsep ini, and then we made something out of it. So that's pretty cool. Anyway, I hope you had a good time. Moga-moga Really good. one day lu bisa balik lagi ngobrol-ngobrol Sure, lagi yeah. sama kita, ya kan? Guys, kita tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Luar biasa. Yusuf Seto. Yusuf Seto. Thank you.